Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi dalam suasana yang insya Allah kalian semua pasti sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi limit fungsi, masih dengan limit fungsi, tapi subbabnya adalah trigonometri dan limit tak hingga. Limit trigonometri dan limit tak hingga. Jangan terlalu pusing dulu ya, limit trigonometri yang dibahas kali ini hanya limit trigonometri yang sederhana saja. Limit trigonometri itu apa? Limit trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut fungsi trigonometri. Diperhatikan, sifat limit trigonometri untuk X mendekati A, yang pertama, limit X mendekati alfa untuk sin X adalah sin alfa. Diperhatikan, limit X mendekati alfa untuk sin X sama dengan sin alfa. X diganti dengan alfa. Yang kedua, limit X mendekati alfa untuk cos X adalah cos alfa. Yang berikutnya, limit X mendekati alfa untuk tan X adalah tan alfa, dan seterusnya sampai limit X mendekati alfa untuk kotangan X adalah kotangan alfa. Untuk diperhatikan sekali lagi, substitusikan langsung, ingat X, berapapun nilai X adalah sebuah sudut. Maka berapapun nilai X, silahkan ganti. Ingat ya, substitusikan terlebih dahulu. Alfa adalah sebuah sudut, bisa sudut 0, 30 derajat, 45, dan seterusnya. Contoh, yang pertama diperhatikan. Limit X mendekati pi per 2 untuk sin X adalah sin 1 per 2 pi atau pi per 2. Ingat, X diganti dengan pi per 2. Pi per 2 itu berapa? Pi per 2. Pi adalah 180 derajat. Maka pi per 2 adalah 90 derajat. Maka limit X mendekati pi per 2 untuk sin X adalah sin 90 derajat. Berapa sin 90? Silakan kalian bisa buka tabel untuk sin, cos, dan tangen. Maka limit sin 90 derajat adalah 1. Soal yang kedua, limit X mendekati pi per 6 untuk kosekan X adalah X diganti dengan pi per 6, maka kosekan dari pi per 6. Pi per 6 adalah 180 dibagi 6 adalah 30. Kosekan itu adalah 1 per sin, maka kosekan 30 adalah 1 per sin 30. Sin 30 adalah setengah, maka 1 per setengah hasilnya adalah 2. Ingat, nilai pi adalah 180 derajat. Dibedakan antara pi dalam sudut dan pi dalam rumus luas lingkaran. Selanjutnya, sifat limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk sin X per X. Kita pakai pecahan A per B. Diperhatikan di situ, X sama X, kita ambil cara cepatnya aja. X per X adalah 1. Ingat cara cepatnya, sin X per X hasilnya adalah 1. Itu sama kalau dibalik, limit X mendekati 0 untuk X per sin X hasilnya juga 1. Baik sin yang di atas ataupun sin yang di bawah, kalau sama-sama X, ingat X tidak ada variabelnya, maka nilainya adalah 1. Yang kedua, untuk limit X mendekati 0, tangan X per X hasilnya juga 1. Perhatikan di situ,
Bagaimana kalau dibalik? Dibalik, posisinya dibalik, jawabannya juga sama. Limit X mendekati 0 untuk X per tangen X, hasilnya juga 1. Bisa ya, cukup mudah bukan? Yang ketiga, limit X mendekati 0 untuk sin AX, A adalah sebuah bilangan, per BX, B juga sebuah bilangan, maka hasilnya adalah ambil angka yang di depannya X saja. Jelas, ambil angka yang di depannya X saja. Maka hasilnya adalah A per B. Bagaimana kalau dibalik? Posisinya dibalik sama saja. Limit X mendekati 0 untuk AX per sin BX, hasilnya adalah A per B. Sekali lagi, ambil angka di depannya X saja. Sinnya dihilangkan, X-nya dihilangkan, jadi hasilnya adalah angkanya saja. Untuk yang keempat, limit X mendekati 0 untuk tangen AX per BX. Sama ya, seperti tadi, maka hasilnya adalah A per B. Kalau dibalik, sama saja, hasilnya juga A per B. Baik tangannya yang posisi di pembilang, ataupun tangannya posisi di penyebut, atau di atas, di bawah, hasilnya tetap A per B. Angkanya saja yang diambil. Lanjut yang kelima, sin limit X mendekati 0 untuk sin AX per sin BX, sin per sin, sama saja, maka ambil angka di depannya X saja. Tangan juga sama ya, diperhatikan betul-betul. Tangan AX per tangan BX, maka ambil angka di depannya X saja. Berapapun angkanya, ambil angkanya saja. Sin tangan X dihilangkan, angkanya saja. Yang keenam, sin per tan juga sama. Limit X mendekati 0 untuk sin AX per tangan BX adalah A per B. Kalau dibalik, limit X mendekati tangan AX per sin BX, jawabannya adalah A per B. Yang ketujuh, limit X mendekati 0 untuk sin AX plus tangan BX per CX min sin DX, hasilnya adalah, diperhatikan di situ. A plus B dikurangi C per C min D. Bisa ya, angkanya yang diambil. Yang terakhir adalah limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per X, hasilnya adalah 0. Itu sudah pasti ya, diperhatikan baik-baik. Ini adalah dasar-dasarnya untuk mengerjakan soal-soal. Jadi kalian harus ingat, yang diambil hanya angka di depannya X saja. Yang lainnya diabaikan. Kita coba contoh yang pertama. Limit X mendekati 0 untuk sin 5X per X. Diperhatikan, kemarin saya banyak menemukan kesalahan pada anak-anak sekalian mengerjakan soal atau tugas yang pertama. Untuk limit aljabar, fungsi aljabar, diperhatikan kalau fungsi aljabar silakan disubstitusikan dulu. Caranya mensubstitusikan, diperhatikan pembahasan yang pertama, limit X mendekati 0 untuk sin 5X per X, hasilnya adalah sin 5. Karena X mendekati 0, maka X diganti dengan angka 0. Maka sin 5 dikali 0. 5X artinya adalah 5 dikali 0 per X-nya adalah 0. Maka hasilnya 5 dikali 0 adalah 0. Maka sin 0 adalah 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Kalau hasilnya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, itu kita cari alternatif lain yang menghasilkan sebuah nilai. Maksudnya adalah hasilnya tidak boleh 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dilihat kita menggunakan rumus ya.
Kalau tadi langsung kita coba yang pakai rumus seperti ini. Nanti kalian bisa pilih mudah yang mana. Limit X mendekati 0 untuk sin 5X per X adalah kalikan dengan 5 per 5. Kenapa 5 per 5? Karena sebelumnya sifat limit sebelumnya X per X atas sama bawah variabelnya adalah sama. Angka di depan X-nya harus sama. Biar sama, kalau di situ sinnya sudah 5X, maka kita kalikan 5 per 5. Lanjut. 5 per 5. Sin 5X per 5X. Maka 5 per 1. 5 per 1 itu adalah 5X per X. Itu adalah 5 per 1. Dikalikan limit X mendekati 0 untuk sin 5X per 5X. Sifat sebelumnya sudah bisa ya. Limit X mendekati 0 untuk sin 5X per X adalah 5 per 5 adalah 1. Angkanya saja yang diambil. Maka 1, 5 per 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 5. Atau mau pakai sifat yang tadi bisa ambil angkanya saja dari X dan X. Pembilang angkanya adalah 5X, maka ambil 5 saja. Penyebut angkanya adalah 1, angka di depannya X. Kalau tidak ada angkanya dianggap angka 1, maka 5 per 1 jawabannya adalah 5. Sama bukan? Mudah yang mana? Silahkan kalian bisa pakai cara yang mana saja, mau pakai cara langsung boleh atau pakai gunakan rumus seperti ini juga boleh. Kita coba dengan soal yang kedua. Limit X mendekati 0 untuk 5X per 3 sin 3X. Nah, diperhatikan di depan sin ada angkanya. Bagaimana caranya? Diperhatikan. Limit X mendekati 0 untuk 5X per 3 sin 3X dikalikan dengan 3X. Kenapa dikalikan sama 3X? Kita buat sama. Yang punya sin, variabel dari sin, 3X dari sin kita pakai untuk menyederhanakannya. Maka dikalikan sama 3X per 3X. Hasilnya adalah limit 3X per sin 3 sin 3X. Nah, soal sebelumnya pindah ke sebelah kanannya yaitu 5 per 3. 3 di depannya sin biarkan saja. Hasilnya adalah karena 3 di depannya sin tidak punya teman, maka 1 per 3, kita buat 1 per 3 dikali 3X per sin 3X, saya uraikan ya biar paham. Kalikan lagi dengan 5X per 3X. Bisa ya? Cukup jelas? Baik. 1 per 3, hilang limitnya, dikali 1. 1 dapat dari mana? Dapat dari 3X per sin 3X adalah 1. Dikalikan dengan 5 per 3, maka pembilang kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kali penyebut, 5 per 9. Bagaimana? Paham? Lanjut, kita pakai soal yang ketiga. Langsung saja, tanpa rumus. Bisa tidak? Lebih mudah yang mana? Diperhatikan. Limit X mendekati 0 untuk 2X per tangan 6X adalah 2 per 6. Dapat dari mana 2 per 6? Dapat dari angka di depannya X. Untuk pembilang 2X angkanya adalah 2, ambil 2-nya. Per tangan 6X, angka di depannya X adalah 6, maka yang kita pakai adalah 2 per 6. Mau disederhanakan silakan 1 per 3. Limit yang di atas pakai sifat limit. Nah, diperhatikan limit X mendekati 0 untuk AX per tangan BX hasilnya adalah A per B. Angkanya saja yang diambil. Sekali lagi, yang diambil adalah angkanya saja.
Terakhir, nomor 4 kita coba limit X mendekati 0 untuk sin 2X per tangan 7X. Nih, diperhatikan, pembilangnya adalah sin 2X, maka dia punya angka di depannya X, angkanya berapa? 2. Kemudian penyebutnya adalah tangan 7X, ada angka di depannya X, angkanya berapa? 7. Maka hasilnya adalah 2/7. 2/7 dari di atas pakai limit yang mana? Sifat limit yang sin AX per tan X, tan BX. Maka hasilnya adalah A/B. Mudah ya, tinggal diambil X-nya saja, tidak usah muter-muter. Sekali lagi, tinggal diambil saja angka di depan X-nya, tidak usah muter-muter. Lanjut, limit tak hingga. Jangan berpikiran buruk dulu ya, limit tak hingga ini lebih mudah. Kita pakai cara cepat saja. Diperhatikan untuk kalian semua, mau browsing, mau apapun itu yang ada di buku, kita pakai limit tak hingga, pakai seperti yang ini saja, memudahkan kalian. Limit tak hingga, tuh, simbol itu bacanya adalah simbol tak hingga. Perhatikan kalian semua. Artinya tak hingga apa? Dia X-nya semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Jadi kita tidak bisa menghitung berapa besarnya tak hingga itu. Kita pakai cara yang mudah ya, diperhatikan bentuk limit fungsinya. Sebelumnya sudah tahu limit fungsi bentuk umumnya adalah limit X mendekati A untuk Fx adalah, ingat, X-nya diganti dengan A. Apapun itu soalnya, silahkan disubstitusikan dulu, yaitu X diganti dengan A. Ingat, kalau hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, silahkan kalian cari alternatif lain atau dengan cara yang lain. Paham ya? Lanjut. Untuk bentuk limit fungsi itu berlaku juga untuk limit fungsi tak hingga. Yang sederhana, kita coba contoh soalnya yang pertama. Limit X mendekati tak hingga untuk 4X kuadrat min 3. Pembahasannya adalah, diperhatikan, X mendekati tak hingga, maka yang punya X, sekali lagi yang punya X silahkan diganti dengan tak hingga. 4X kuadrat, karena 4X kuadrat maka X diganti dengan tak hingga, maka 4 kali X, 4 kali tak hingga kuadrat. Tak hingganya dikuadratkan dulu, baru dikalikan 4. Baru dikurangi dengan 3. Tak hingga kuadrat hasilnya berapa? Tetap tak hingga. Kalikan 4 berapa? Tetap tak hingga. Dikurangi 3 hasilnya berapa? Tetap tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena tak hingga nilainya tak terbatas. Bisa nggak nilainya tak hingga? Bisa. Karena bukan tak hingga per tak hingga. Sekali lagi. Kalau hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, baru cari alternatif lain. Bisa ya? Yang kedua diperhatikan, untuk limit X mendekati tak hingga, 4X min 2X kuadrat adalah sama caranya seperti yang di atas. X diganti dengan tak hingga, maka 4 kali tak hingga dikurangi 2 kali tak hingga kuadrat, hasilnya adalah tak hingga. Ini merupakan hasil, jangan cari alternatif lain, ini sudah hasil. Paham ya? Bagaimana kalau bentuknya A per B atau bentuknya pecahan? Nah, kalau bentuknya pecahan beda lagi ceritanya. Diperhatikan, disimak baik-baik. Kalau bentuknya pecahan, bagaimana? Kita pakai rumus cepatnya saja biar kalian tidak bingung, tidak pusing-pusing mengalihkan, atau yang belum paham jadi lebih paham. Diperhatikan, kalau bentuknya A per B atau GX per HX, atau bentuknya Fx per Gx sama saja. Yang penting hasilnya bukan 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurangi tak hingga.
Bisa ya, kalau 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka cari alternatif lain. Karena di sini limitnya tak hingga, otomatis kalau bentuknya A per B, hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Bagaimana kalau bentuknya tak hingga per tak hingga? Diperhatikan. Limit X mendekati tak hingga, pembilangnya dulu, diperhatikan pembilangnya dulu. AX pangkat M ditambah, saya misalkan ya, BX pangkat M min 1 ditambah CX pangkat M min 2 ditambah dan seterusnya, entah berapapun itu nilainya. Kemudian yang penyebutnya PX pangkat N ditambah QX pangkat N min 1 ditambah RX pangkat N min 2 dan seterusnya. Jadi pembilang sama penyebut masing-masing punya pangkat tertinggi. Yang dilihat adalah X dengan pangkat tertinggi. Paham ya? Diperhatikan lagi, kita pakai cara cepat. Diingat-ingat, kita pakai cara cepat. Jika M dan N itu adalah pangkat dari X, jika M kurang dari N, maka hasilnya adalah 0. Tanpa dihitung ya, yang dilihat hanya pangkatnya saja. Sekali lagi, yang dilihat adalah pangkatnya saja. Kalau pangkat yang atas atau pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebutnya, hasilnya adalah 0. Nah, itu M, N. Pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah 0. Kalau pangkat yang atas atau M sama dengan N, M sama dengan N, maka hasilnya adalah A per P. Ambil angka dengan X pangkat tertinggi. Bisa ya? Kalau M lebih dari N, maaf itu N, maka hasilnya adalah tak hingga. Kita coba rumus cepat yang pertama. Kita coba dengan soal. Diperhatikan soal yang pertama. Limit X mendekati tak hingga untuk 2X pangkat 3 min 5 per 4X kuadrat plus X plus 1. Hasilnya adalah, dilihat yang atas. Pembilangnya adalah 2X pangkat 3 min X, maka X pangkat tertingginya adalah 3. Nah, kemudian yang bawah 4X kuadrat plus X plus 1, penyebutnya pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bisa ya, diperhatikan, yang dilihat adalah pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertinggi yang atas lebih dari yang bawah, maka nilainya adalah tak hingga. Selesai, tanpa menghitung. Cukup mudah bukan? Soal berikutnya, limit X mendekati tak hingga untuk 3X pangkat 2 min 4X plus 6 per 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 3. Pembilangnya adalah 3X pangkat 2 plus 4X plus 6, maka pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kemudian yang bawah penyebutnya 4X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3, pangkat tertingginya adalah 3. Pangkat tertinggi M atau pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka hasilnya langsung 0. Mudah ya. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga untuk 3X kuadrat min 6X plus 1 per 2 min 5X min 6X kuadrat. Diperhatikan untuk pembilangnya adalah 3X kuadrat min 6X plus 1. Penyebutnya adalah 2 min 5X min 6X kuadrat. Oh, pangkatnya sama-sama
pangkat 2. Maka yang dilihat adalah angka di depannya X dengan pangkat tertinggi. Untuk pembilang pangkat tertingginya adalah 2, maka angka di depan X kuadrat adalah 3. Untuk penyebutnya pangkat tertingginya adalah 2. Angka di depannya X adalah min 6. Maka hasilnya adalah min 1/2. Cukup mudah bukan? Lanjut. Ketiga, diperhatikan limit X dengan mendekati tak hingga untuk akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar dari PX kuadrat plus QX plus R. Yang dilihat adalah angka di depannya X kuadrat. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama punya akar, sama-sama punya pangkat 2. Bisa ya? Kalau sebelah kiri atau A nilainya atau angkanya lebih dari P, hasilnya adalah tak hingga. Kalau A sama dengan P atau angka A sama dengan angka P, maka hasilnya adalah B dikurangi Q/2 akar A. Yang sering dipakai yang A sama dengan P, diperhatikan. Yang sering dipakai adalah A sama dengan P. Jika A kurang dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Kita coba rumusnya, diperhatikan di situ. Kita coba contoh soalnya. Limit X mendekati tak hingga untuk 9X akar dari 9X pangkat 2 plus 3X. Sebelah kiri angkanya adalah 9, X pangkat 2-nya. Kemudian dikurangi akar dari 9X kuadrat min 5X, sama-sama punya akar, sama-sama pangkat 2. Angkanya di depan X kuadrat sama. Nah, diperhatikan. 9 sama-sama 9 bukan? Maka jawabannya adalah langsung B dikurangi Q. B itu mana? B itu adalah angka yang sebelah kiri ya. AB 9 kuadrat plus 3X itu adalah B dikurangi Q adalah angka di depannya X saja. Kalau di situ X saja nilainya min 5, maka ditulis min 5, tetap ditulis min 5, maka 3 dikurangi min 5/2 akar A. 2 kali akar dari 9. Maka 3 dikurangi min 5, hasilnya min sama min adalah plus, 3 ditambah 5 adalah 8/2 kali akar 9 adalah 3, maka 2 kali 3 adalah 6, maka 8/6 disederhanakan lagi jadi 4/3. Cukup mudah bukan? Lanjut yang kedua, bagaimana kalau salah satunya saja yang akar, yang sebelahnya belum akar? Kita akarkan. Limit X mendekati tak hingga untuk akar 25X kuadrat min 9X min 6 dikurangi 5X plus 3. Kita buat dikurangi dalam kurung, kasih kurung ya, 5X. Kenapa min 3? Karena min kali min nanti hasilnya adalah plus. Kalau kurungnya dibuka, 3-nya berubah jadi plus. Sebelah kiri, sebelah kanan tidak sama. Yang sebelah kiri sudah akar, yang sebelah kanan belum akar. Kita akarkan dan kita kuadratkan. Jadi ada 2. Kenapa dikuadratkan? Nanti kalau diakar hasilnya hanya 5X plus 3. Jadi ada 2. Diakarkan sama dikuadratkan. Saya yang sebelah kiri tetap akar 25X kuadrat min 9X min 6. Yang sebelah kanan adalah akar dari 5X min 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar dari 25X kuadrat min 9X min 6. Yang sebelah kanannya tadi 5X kuadrat adalah 25X. Kemudian 2 kali 3 kali 5X adalah 30X.
min 3 kuadrat adalah plus 9. Sudah imbang bukan? Kiri sama kanan sama-sama punya akar, sama-sama kuadrat juga. Caranya sama seperti nomor 1 tadi. B dikurangi hi per 2 kali akar A. Hasilnya adalah B min 9 dikurangi min 30 per 2 akar 25. Min 9 dikurangi 30, maka min 9 ditambah 30 per 2 kali 5. Akar 25 adalah 5, maka 2 kali 5. Min 9 utang 9 dibayar 30, hasilnya 21 per 2 kali 5 adalah 10. Selesai. Cukup mudah bukan? Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Silakan disimak, dipelajari betul-betul. Karena kalian sudah kelas 3, kita tidak bertemu secara langsung. Silakan belajar di rumah. Kalau kurang jelas, kalian bisa silakan hubungi guru mapelnya masing-masing atau bertanya kepada wali kelas untuk minta bantuan. Jangan lupa jaga kondisi kalian. Tetap belajar di rumah, tetap semangat mengikuti pembelajaran online kali ini. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.